Kalau mulutmu bisa dipakai buat menghasut banyak orang ya biar membenci, seharusnya hidungmu juga bisa kamu pakai buat mencium bau busuk dirimu sendiri. Nah, sering denger ya kalimat itu ya, keras ya, tapi bener. Nah teman-teman ya, ada tipe orang yang jago banget ngelihat salah orang lain, jago ngomporin, jago bikin orang lain itu ribut, jago nyebar cerita biar orang benci sama seseorang. Tapi ya giliran disuruh ngaca, gak mau. Giliran disuruh lihat diri sendiri, tutup mata. Mulutnya lancar kalau ngejelekin orang, jarinya lincah kalau ngetik komentar jahat, tapi hidungnya mangpet, gak bisa nyium borok diri sendiri. Padahal kata Rasulullah ya, cukuplah seseorang itu disebut pendusta kalau dia menceritakan semua yang dia dengar. Belum tentu benar, udah disebar. Belum tentu tak utuh, udah dipanasin. Orang kayak gini tuh bahaya, karena dia itu gak cuma dosa sendiri, tapi nyeret orang lain buat ikut dosa. Satu hasutan dia bisa bikin orang lain itu berantem, bisa bikin satu keluarga retak, bisa bikin satu kantor itu gak nyaman. Terus dia kemana? Dia ketawa, dia nonton, dia ngerasa menang. Nah Bang Imam mau tanya ya, pernah gak kita jadi orang kayak gitu? Pernah gak kita bisik-bisik, dia tuh aslinya gini loh? Pernah gak kita komen, pantas aja dia begitu, orangnya emang begitu ya? Pernah gak kita cerita ke teman, bumbuin dikit biar yang denger ikutan sebel? Kalau pernah, yuk berhenti, karena mulut yang gampang ngomongin orang ya, biasanya hatinya lagi kotor. Ibaratnya gini ya, tong sampah kalau isinya busuk, yang keluar ya bau busuk, gak mungkin wangi ya kan? Sama hati kalau isinya dengki, iri, hasad, yang keluar dari mulut ya hasutan. Makanya obatnya satu ya, beresin dulu ke dalam. Sebelum kamu nunjuk salah orang ya, tanya ke diri sendiri, aku udah bener apa belum? Sholatku gimana? Ke orang tuaku gimana? Utangku udah lunas apa belum? Aibku sendiri udah aku tutup apa belum? Nah, kalau kamu jawab jujur, biasanya kita langsung diam. Karena ternyata PR kita sendiri masih banyak ya kan. Allah itu maha adil teman-teman. Orang yang sibuk ngurusin aib orang, biasanya aibnya dibuka Allah di depan umum. Orang yang hobi ngadu domba, hidupnya gak akan tenang, tidurnya gak akan nyenyak, terus temannya juga gak tulus. Karena orang juga takut nanti aku yang diomongin. Takut kan? Jadi gimana caranya biar mulut kita itu bersih? Pertama, biasakan diam. Gak semua yang kita tahu itu harus diomongin, gak semua yang kita dengar harus disebarin. Diam itu ibadah teman-teman. Dan yang kedua ya, sibuk perbaiki diri. Daripada ngurusin hidup orang ya, mending ngurusin dosa sendiri, bener gak? Mumpung masih hidup ya, mumpung masih bisa tobat. Dan yang ketiga ya, minta maaf. Kalau pernah ngomporin, pernah ngadu domba, samperin orangnya, minta maaf. Berat di dunia, ringan di akhirat. Yang keempat, latihan ngomong baik. Kalau gak bisa ngomong baik, doakan. Kalau gak bisa doain, diam. Simple itu. Nah teman-teman, lidah itu gak bertulang, tahu kan? Tapi sekali dia gerak, bisa ngangkat derajat, bisa juga ngancurin hidup orang lain. Makanya ya, sebelum mulut kita itu sibuk nyinyirin kesalahan orang, yuk pakai hidung kita itu buat nyium bau diri sendiri. Mungkin kita yang perlu mandi taubat dulu. Nah, semoga Allah jaga lisan kita ya, jaga kita dari jadi penyulut benci, jaga kita dari jadi sebab orang lain itu bermusuhan. Dan kalau kita pernah jadi korban hasutan ya, semoga Allah ganti dengan teman yang tulus. Amin ya robbal alamin. Yang mau taubat dari mulut yang suka nyinyir, tulis astagfirullah. Kita sama-sama belajar jaga lisan.